Selama ini banyak yang menganggap bahwa ajaran kejawen telah ada sebelum penyebaran agama Islam di Jawa. Kajian ini akan menjelaskan tentang kejawen dan menguraikan pesan dari Ki Ajar Wirangrong atau Sang Hyang Semar yang berpesan, tapi ingat, tetap luhurkan ajaran leluhur, meskipun mayoritas dari kalian adalah pemeluk agama Rasul. Pesan yang disampaikan oleh Ki Ajar Wirangrong untuk tetap luhurkan ajaran leluhur dalam Serat Rama Purubayan, sebuah naskah sastra yang berasal dari tahun 1820 Masehi dan saat ini disimpan di Perpustakaan Universitas Indonesia nomor kode Fibui CP65, yang dikenal dengan istilah ngeluri leluhur. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ngeluri leluhur itu? Dalam Kamus Bawah Sastra Jawa, Groningen Batavia J.B. Walters, Whittier 1939, disebutkan bahwa ngeluri, berasal dari kata luri, yang berarti, niti periksa asal-usul, atau menelaah dan mempelajari jejak rekam para nenek moyang leluhur kita, dan juga dapat berarti, nindakake padatan tata cara kaya sing wis linakokan ing para leluhur, atau menjalankan sesuatu yang sudah diberikan contoh teladannya oleh para leluhur. Dari kata luri, kemudian menurunkan kata dilurekake, yang berarti, dilestarekake, atau sesuatu yang dilestarikan dan dilanggengkan. Sehingga inti dari ngeluri, adalah mempelajari, menelusuri, mencontoh hal-hal yang terbaik, melaksanakan dengan baik praktik-praktik yang diwariskan oleh leluhur, dan menjaganya agar tetap lestari. Jadi ngeluri leluhur, merupakan terjemahan yang pas dari satu hadits yang diamalkan oleh orang-orang pesantren dalam konteks paham keagamaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai, men sana fil islami, sunatan hasanatan falahu ajruha, wa ajru men amila biha. Siapa yang menunjukkan suatu amalan baru dalam Islam, dan itu adalah amalan sunnah yang baik, maka baginya adalah suatu pahala, dan juga pahala bagi orang-orang yang ikut mengamalkannya. Selain itu, ngeluri leluhur sebagai sunnah hasanah, juga sepadan dengan pengertian mengikuti suri tauladan yang baik, atau uswah hasanah, yang ditunjukkan oleh para leluhur melalui wadah sanad atau silsilah. Sanad adalah penghargaan terhadap para leluhur, para ulama, dan para pendahulu yang telah berjasa besar bagi bumi Nusantara, sedangkan silsilah, merefleksikan dan memelihara memori komunitas, hingga menghimpun sejumlah generasi selama berabad-abad. Ketika nama seseorang masuk ke dalam rangkaian sanad atau silsilah, maka namanya akan menjamin tingkat kualitas keabadian sebuah sastra tulisan, dan sekaligus kualitas personal bagi pemegang nama tersebut. Inilah yang dimaksud sebagai ngeluri leluhur. Sebagai contoh, dalam teks Babat Cirebon, terdapat kisah mengenai sejarah tanah Jawa. Cerita tersebut, menghubungkan silsilah Raja-Raja Majapahit dengan seorang ulama bernama Syekh Ibrahim. Ada yang mencantumkan asalnya, yaitu Balkh di Khurasan tanah Persia. Beberapa naskah juga menyebutkannya sebagai Baginda Ibrahim, seperti yang tertera dalam naskah Serat Piwulang Monga Warna-Warni, atau sebagai Sultan Ibrahim dari Bulkiah seperti yang tertulis dalam naskah Serat Imam Nawawi. Dari sini, posisi Amarna Sajarah ing Jawi, atau menulis sejarah nenek moyang tanah Jawi, setara dengan posisi Amarna Sajarah ing Arab, atau menulis sejarah nenek moyang tanah Arab, seperti yang tercatat dalam Serat Ringgit Gedhog Lampahan Panji Among Subrata, sebuah naskah sastra yang berasal dari tahun 1829 Masehi, dan juga dalam Serat Lokapala yang dianggap oleh Yosodipuro I sebagai berikut. Kang Amarna Sajarah ing Jawi, lan Amarna Sajarah ing Arab, datan paesa pangate, samyang luri leluhur ingkang sinung kamulyan sami. Artinya, menulis sejarah tanah Jawi atau Nusantara, sama halnya dengan menulis sejarah tanah Arab, sama-sama mengharap syafaat Nabi di akhirat, yang diniatkan untuk melacak para leluhur, dan karena itu mereka sama-sama berhak untuk dianugerahi kemuliaan. Dari sini, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama dari India yang hidup pada masa Sultan Iskandar Sani, berhasil melakukan upaya ngeluri leluhur dalam kitabnya yang berjudul Bustanus Salathin, yang ditulis dalam bahasa Melayu pada tahun 1620 Masehi di Aceh. Melalui karyanya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri berhasil menghadirkan perspektif yang berbeda dalam sejarah dunia, dengan menempatkan Nusantara sebagai kekuatan yang signifikan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan orientasi penulisan sejarah, yang cenderung Arabisasi atau Indianisasi. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, apa hubungannya antara ngeluri leluhur dengan kalimat mayoritas pemeluk agama Rasul yang disampaikan oleh Ki Ajar Wirangrong? Dalam hal ini, Ki Ajar Wirangrong menjelaskan bahwa ngeluri leluhur tetap relevan meskipun mayoritas masyarakat menganut agama Rasul. Penjelasan ini sejalan dengan isi surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, dan demikian, kami telah menjadikan kamu sebagai ummatan wasathon, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Nah,
Kata umatan Wasathon dalam ayat inilah, yang dimaksud oleh Ki Ajar Wirangrong sebagai pemeluk agama Rasul yang ngeluri leluhur, atau dalam istilah Arabnya disebut sebagai umat Islam Wasatiyah, di mana istilah Wasatiyah ini seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai moderasi, sehingga makna dari Islam Wasatiyah, sepadan maknanya dengan istilah Islam moderat. Para mufasir generasi pertama, menyebut bahwa Islam sebagai umatan Wasathon, yaitu penengah antara spiritualisme Nasrani dan materialisme Yahudi, yang saat itu menjadi bahan perdebatan dan perpecahan di Timur Tengah. Untuk memahaminya, kita bisa menggunakan kata wasit yang berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wasatho, yang artinya tengah, perantara, penghubung, mediator, atau pendamai. Karena ditunjuk oleh Allah sebagai umatan Wasathon, dan posisi Nabi Muhammad saat itu berada di Arab, maka, tugas beliau adalah menengahi pemahaman antara umat Nasrani dan Yahudi, bahkan juga termasuk orang Arab beragama lain, bukan membuat ajaran baru atau agama baru yang sangat berbeda dari ajaran yang ada di sana. Sebagai contohnya, Nabi membuat perayaan Yom Kippur orang Yahudi dilestarikan sebagai puasa Asyura, perayaan Nairus dan Mahrajan warga Arab lokal dilestarikan sebagai Idul Fitri dan Idul Adha, dan sebagainya. Kemudian, walaupun Nabi menghancurkan arca-arca yang ada di sekitar Ka'bah, namun Nabi menyisakan satu arca, yaitu Hajar Aswad, karena itu yang paling dihormati masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi, Islam moderat yang seperti inilah, yang disebarkan oleh para wali songo dengan prinsip dakwah al-muhafazah al-qadimish sholihwal ahdu bil jadidil ashlah, atau unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid kemudian diserap ke dalam dakwah Islam, dan prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, atau menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Dalam Babat Tanah Jawi edisi Mei nama 1905, terdapat sebuah cerita menarik tentang perjalanan Sunan Giri dan Sunan Bonang dalam mempelajari agama Islam di Mekah. Sebelum sampai di tujuan, mereka memutuskan untuk singgah di Malaka, dan belajar selama 1 tahun kepada ayahanda Sunan Giri, yang bernama Syekh Maulana Ishaq, atau Syekh Wali Lanang. Syekh Maulana Ishaq adalah saudara kandung dari ayahanda Sunan Bonang, yaitu Sunan Ampel. Setelah 1 tahun belajar di Malaka, Sunan Giri dan Sunan Bonang diperintahkan untuk kembali ke Ampel Denta Surabaya, dan melanjutkan studi mereka dengan Sunan Ampel. Setelah sampai di Ampel Denta, Sunan Giri dan Sunan Bonang membagi tugas mereka. Sunan Bonang bertanggung jawab dalam mendidik Sunan Kalijaga dan beberapa wali lainnya, untuk menyebarkan agama Islam berbasis aksara Jawa Hanacaraka di Pulau Jawa. Sementara itu, Sunan Giri bersama dengan putra-putra dan cucunya, menyebarkan agama Islam berbasis aksara Arab Pegon di luar Pulau Jawa. Misi mereka mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok NTB, Timor NTT, dan bahkan hingga ke Ambon Maluku. Nah, Sunan Kalijaga lah, yang dalam proses dakwah Islamnya kemudian terikat oleh perjanjian dengan Hyang Semar Sabda Palon sebagai Ratuning Danyang Tanah Jawi, ketika mengejar Prabu Brekertabumi atau Prabu Brawijaya V yang saat itu sedang didampingi oleh Hyang Semar, yaitu sebuah perjanjian untuk mendakwahkan agama Rasul yang ngeluri leluhur, yang dalam Al-Quran disebut sebagai Islam Wasatiyah, yang sepadan maknanya dengan Islam moderat, yakni Islam yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran leluhur tanah Nusantara. Jika Sunan Kalijaga berhasil melakukannya, maka Hyang Semar Sabda Palon akan mendukung sepenuhnya, namun jika Sunan Kalijaga gagal melakukannya, maka Hyang Semar akan menagih janjinya, dan sebagai konsekuensinya, eksistensi Islam di tanah Nusantara pun dipertaruhkan, dan diganti dengan agama Budi, yang akan disebarkan sendiri oleh Hyang Semar Sabda Palon di tanah Jawi Nusantara. Dengan adanya perjanjian antara Sunan Kalijaga dan Hyang Semar sebagai latar belakang, Sunan Kalijaga mengembangkan metode dakwah yang sangat toleran terhadap adat dan budaya lokal. Di antara wali songo, Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang memiliki cakupan bidang dakwah yang luas, dan pengaruh yang besar di kalangan masyarakat lokal pribumi Nusantara. Sunan Kalijaga tidak hanya berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang yang memunculkan tokoh-tokoh punakawan dalam pewayangan, namun juga sebagai penggubah layang Jamus Kalimasada, penyempurna racikan gamelan, penggubah irama gending, pencipta tembang lir-ilir, pencetus perayaan sekatenan dan grebek maulud, tukang dongeng keliling, penari topeng, perancang pakaian takwa, perancang alat-alat pertanian, penasihat sultan, dan juga pelindung rohani para adipati. Ia juga dikenal sebagai guru sufi, yang mengajarkan tarekat Syatariah dari Sunan Bonang, dan tarekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar. Islam sufistik inilah, yang rupanya memiliki kecenderungan kuat menjadi metode dakwah Islam paling akomodatif terhadap tradisi dan praktik-praktik keagamaan, yang dianut oleh penduduk lokal pribumi Nusantara. Merujuk kepada Tome Pires,
Anthony Reid dalam bukunya yang berjudul Southeast Asia in the Age of Commerce, mencatat adanya kontinuitas antara tradisi asketisme atau kepertapaan khas ajaran Hindu-Buddha dan ajaran Islam melalui para guru sufi di Jawa, yang memudahkan agama Islam diterima di Nusantara. Apa yang dinyatakan oleh Anthony Reid tentang Islam sufistik yang diajarkan para wali songo di tanah Jawa ini, rupanya sesuai dengan apa yang tertulis dalam naskah Babat Sekaten yang berasal dari abad ke-19 Masehi, yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga seringkali menyebut pelajaran tarekatnya dengan istilah wujud Buddha nanging rasa Islam, yang berarti secara kulit luar tampak seperti ajaran Buddha, namun secara esensi berisikan ajaran tasawuf Islam. Dan bahkan dalam naskah Keropak Babat Sasak beraksara Bali yang berasal dari abad ke-17 Masehi, yang kemudian disalin ulang pada tahun 1899 Masehi, praktik penyebaran Islam sufistik kepada para penduduk lokal pribumi yang saat itu mayoritas masih beragama Buddha, disebut dengan proses Angajawi, dan orang yang melakukannya disebut dengan istilah Wong Ajawi. Dalam Keropak Babat Sasak, lemper 135a-137b diceritakan bahwa kaum Baginda Ali bin Abi Tholib yang terpilih, diperintahkan hingga ke anak cucu mereka untuk mengembara, dan mengislamkan segenap orang-orang Buddha yang ada di belahan wilayah timur. Diceritakan dalam satu teks kidung, bahwa ada utusan Raja Champa Vietnam yang mengembara, berlayar sambil berdagang berangkat menuju Pulau Jawa, membawa kitab dan buku cerita di atas kapal berisikan sastra-sastra. Utusan itu berlayar di hari Senin, di mana Pulau Jawa saat itu masih kafir, yang maksudnya masih tertutup. Nama utusan yang berdagang itu adalah Raja Duta Samun, yang merupakan nama lain Sunan Ampel, cucu dari Kiai Jatiswara atau yang sering disebut Syekh Jumadil Kubro. Inilah generasi pertama yang pertama kali menjadi Wong Ajawi, pada permulaan hadirnya agama Islam. Naskah Babat Sasak ini menyatakan, bahwa Raja Duta Samun, atau Sunan Ampel, adalah orang yang pertama kali melakukan proses Angajawi, dan menjadi Wong Ajawi ketika mendakwahkan Islam kepada penduduk lokal pribumi Nusantara, yang saat itu masih menganut agama Buddha. Kata Buddha yang dimaksud di sini, bukanlah agama Buddha, melainkan semacam sinkretisme dari ajaran agama Siwa, agama Buddha Mahayana Tantrayana atau Wajrayana, dan ajaran Jawa Dipa. Dalam rontal-rontal pra-Islam di Jawa, nama ajaran ini dengan sangat jelas disebutkan sebagai agama Siwa Buddha, atau agama Buddha Wiswa. Agama Buddha, lantas berkembang di Pulau Bali. Dan di Pulau Bali sendiri, kemudian terjadi pemisahan antara ajaran agama Siwa dan ajaran agama Buddha. Pemisahan ini diprakarsai oleh Dang Hyang Dwijendra, yang lantas dikenal dengan nama Dang Hyang Nirarta atau Pandita Sakti Wawurawuh pada abad ke-15 Masehi. Seorang Brahmana asal Daha Kediri Jawa Timur yang menyingkir ke Pulau Bali, seiring berkembangnya kekuatan Kesultanan Islam Demak Bintara. Ajaran agama Siwa hasil pemisahan dari ajaran agama Buddha ini, kemudian dikenal di Pulau Bali dengan nama agama Tirta, yang pada perkembangan selanjutnya seiring dengan berdirinya NKRI, agama Tirta lantas dikenal dengan nama agama Hindu Bali, untuk membedakannya dengan agama Hindu India. Kembali kepada bahasan kita tentang istilah Ajawi yang dimaksud di dalam Babat Sasak di sini, maknanya adalah menjadi Jawi, yang dilakukan melalui proses Angajawi, yakni transformasi kesejatian seseorang menyatu atau menjadi bagian tak terpisahkan dari kejawian, atau kenusantaraan. Atau dengan kata lain, proses dakwah Islam di Nusantara, dimulai dari proses transformasi para wali songo berajawi yang dilakukan melalui proses Angajawi, yaitu transformasi diri dengan identitas kejawian, di mana istilah kejawian ini, di kemudian hari mengalami transliterasi baik secara lafal ataupun tulisan, menjadi kejawen. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas kejawian atau kejawen sebagai hasil transformasi dari proses Angajawi untuk menjadi Wong Ajawi, maka persepsi kita tentang arti Jawi itu sendiri, haruslah disamakan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan Jawi dalam naskah Babat Sasak, adalah mencakup teritori wilayah Nusantara. Cakupan Jawi pada masa penyebaran Islam oleh Syekh Jumadil Kubro kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishak ayahanda Sunan Giri, dan Sunan Ampel ayahanda Sunan Bonang sebagai generasi pertama Wali Songo, masih merujuk kepada wilayah Nusantara yang mencakup Malaka atau Malaysia, Pasai Aceh, dan Ampel Denta Surabaya. Baru kemudian pada masa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Girilah, teritori Jawi meluas hingga wilayah Nusantara yang mencakup Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar Kalimantan, Lombok NTB, Timor NTT, Makassar Sulawesi, hingga sampai ke Ambon Maluku. Jangkauan teritori ini, adalah wilayah penyebaran Islam oleh Sunan Giri dan murid-muridnya, dan keseluruhan teritori itu semua, kemudian disebut sebagai Jawi.
Dari sinilah kemudian kita menjadi paham, alasan dibalik munculnya istilah Din Arab Jawi, sebagaimana disebutkan dalam serat Surya Raja yang ditulis pada tahun 1774 Masehi oleh Putra Sultan Hamengkubuwono I, yang kemudian digubah oleh Raden Tumenggung Jaingrat menjadi Babat Keraton. Istilah Din Arab Jawi yang dimaksud di sini, merujuk kepada din Islam Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal dari Arab, yang kemudian disebarkan di Tanah Jawi, dengan terlebih dulu diwarnai dengan identitas kejawian, atau dapat pula dikatakan diwarnai dengan karakter Jawi. Lalu, apa itu karakter Jawi? Jawabannya ada dalam buku Sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kanung yang ditulis oleh Embah Guru atau Hadi Darsono, yang ditulis sejak tahun 1931 Masehi berdasarkan cerita dari leluhur masyarakat Kanung serta beberapa catatan kecil, yang isinya menceritakan tentang sejarah awal mula Wong Jawa dan Wong Kanung dari sejak tahun 200 sebelum Masehi. Dalam buku Kanung ini disebutkan, bahwa asal nama Pulau Jawa berasal dari kata Jawi, yang berarti banteng atau sapi betina. Orang-orang koloni pimpinan Kie Sengdang yang mendarat di Pulau Jawa pada tahun 200 sebelum Masehi, saat itu belajar dari seekor sapi betina tentang bagaimana binatang itu memperlakukan anaknya dengan 3 karakter, yakni, ngerti, gemati, dan wigati. Ketiga karakter Jawi inilah, yang kemudian diteladani, dan orang yang meneladaninya disebut dengan istilah Wong Ajawi. Sampai di sini kita menjadi paham, bahwa karakter Jawi, terdiri atas ngerti, gemati, dan wigati. Lewat transformasi diri dengan 3 karakter Jawi inilah, para wali songo kemudian melakukan proses Anga Jawi, sebelum mendakwahkan Islam Aswaja di Tanah Jawi, sebagaimana pesan Rasulullah yang disampaikan kepada Sunan Ampel ayahanda Sunan Bonang sebagai berikut. Waktu saya mengaji pada paman saya di Madinah, saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah seraya berkata pada saya, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, bawalah hijrah ke Tanah Jawi, karena di tempat kelahirannya ini, sudah tidak mampu melaksanakan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bawalah ia ke Tanah Jawi. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam naskah Babat Cirebon yang ditulis oleh Kiai Haji Abdul Kahar pada tahun 1820 Masehi sebagai berikut. Para keturunan Rasulullah, suatu saat akan berpencar berain di Jawi. Mereka datang dari negeri seberang, mengagungkan dan mengangkat agama Allah yang mulia, memantapkan ajaran Kanjeng Nabi, membela agama dengan segenap sanak keluarga dan anak cucu mereka. Mereka mengukuhkan agama yang luhur, menyeberang hingga ke Tanah Jawi, dan juga menjadi utusan untuk menggelar agama Islam sebagai agama yang utama, mukjizatnya Kanjeng Nabi. Di masa mendatang, mukjizat itu akan tetap kukuh hingga rubuhnya langit karena hari kiamat kubro. Mukjizat Nabi inilah, yang kemudian bersambung hingga ke para wali, lalu disebut sebagai keramat para wali. Jadi sampai di sini menjadi jelas, bahwa agama Islam Wasatiyah atau Islam moderat yang disebut sebagai Din Arab Jawi atau agama Arab Jawi dalam serat Surya Raja, adalah agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa ke Tanah Jawi oleh para keturunan Rasulullah, yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo, dengan jalan ngeluri leluhur, atau mengadaptasi nilai-nilai leluhur Tanah Jawi melalui proses Anga Jawi, yaitu mentransformasi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nilai-nilai ajaran Buddha, yang kemudian disebarkan dengan prinsip dakwah yang berbasis pada 3 karakter Jawi, yakni ngerti, gemati, dan wigati. Dan sudah saatnya pula kita luruskan di sini, bahwa sebelum agama Islam Wasatiyah atau agama Islam moderat ini disebut dengan istilah Din Arab Jawi atau agama Arab Jawi, sebenarnya, Sunan Kalijaga sendiri sudah menyebutnya dengan istilah agama kejawen, sebagaimana tertulis dalam Babat Badra Santi, sebuah naskah kuno dari Lasem yang ditulis oleh Pangeran Santi Badra pada tahun 1401 Saka atas 1479 Masehi dalam bentuk kakawin. Dalam Babat Badra Santi disebutkan, setelah pulang ke Lasem, Pangeran Santi Kusuma alias Raden Mas Said, sering sekali melakukan sarasehan tentang ilmu karasulan dengan Sunan Bonang. Raden Mas Said Santikusuma menjadi saudara dekat dengan Sunan Bonang, kemudian Raden Mas Said mendapat bekal pegangan ilmu karasulan. Kalimat-kalimat Arab dari ilmu karasulan dijawakan, untuk mengganti kalimat-kalimat ilmu kabudan, dikarang oleh Pangeran Santikusuma, kemudian diolah dijadikan ilmu kajawen. Perlu diperhatikan, Babat Badra Santi telah mengalami pengubahan sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1580 oleh Pangeran Tejakusuma I dalam bentuk geguritan menggunakan bahasa Jawa Tengahan, pada tahun 1681 oleh Pangeran Tejakusuma IV dalam bentuk tembang mocopat menggunakan bahasa Jawa Baru, dan pada tahun 1683 oleh Ki Kamzah dalam bentuk kidung menggunakan bahasa Jawa Anyar seperti naskah-naskah karya Raden Ranggawarsita.
Kembali kepada istilah agama Kajawen yang disebut Pangeran Santi Kusuma dalam Babat Badra Santi, bahwa patut dicatat di sini, bahwa istilah Kajawen di sini hanyalah pelafalan untuk istilah Kajawian, yaitu ajaran Islam yang mengakomodir budaya lokal atau ajaran Islam, yang mentransformasi nilai-nilai Islam pada konteks kejawian. Ajaran Islam seperti inilah, yang dimaksud oleh Ki Ajar Wirangrong atau Hyang Semar, sebagai agama Rasul yang ngeluri leluhur, yaitu ajaran Islam yang sesuai dengan budaya lokal dimanapun seorang penganut agama Rasul berada, yang tujuannya semata-mata untuk membumikan ajaran Islam, supaya bisa dipahami dengan mempertimbangkan konteks dinamika dan kebutuhan budaya setempat. Substansi dari agama Kajawen ini perlu diperjelas, pasalnya, selama ini agama Kajawen seringkali disalah-tafsirkan sebagai ajaran yang hanya menyentuh lapisan luar penduduk lokal pribumi Nusantara, tidak mendalam, tidak total, berbau sinkretis, dan cenderung memusuhi ajaran legal formal agama Islam. Lebih parahnya lagi, kesalahkaprahan dalam menafsirkan agama Kajawen ini kian bertambah parah, ketika seorang antropolog asal Amerika yang bernama Clifford James Geertz menulis sebuah buku yang berjudul Religion of Java yang terbit di London tahun 1960. Yang kemudian diterjemahkan oleh mantan editor majalah Prisma Aswab Mahasin dengan judul Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa yang terbit tahun 1981. Clifford James Geertz dalam bukunya tersebut, menggunakan istilah, Islam Abangan, berasal dari kata abaan yang berarti menolak, yakni menolak ajaran Islam yang murni, untuk menggambarkan kelompok varian Islam sinkretis, yang mensinkretiskan atau mencampuradukan ajaran Islam dengan ajaran Hindu-Buddha. Kebalikan dari varian Islam santri yang dianggap sebagai Islam putihan, berasal dari kata mutian yang berarti taat, yakni mentaati ajaran Islam yang murni. Padahal faktanya adalah, bahwa ajaran Kajawen yang didakwahkan oleh para wali Songo, terutama oleh Sunan Kalijaga, justru merupakan ajaran yang mencari sintesis, atau mencari titik temu antara ajaran Islam dan ajaran Buddha, agar ajaran Islam menjadi lebih membumi dan mudah diterima dalam pemahaman penduduk lokal pribumi Nusantara. Nah, istilah sintesis inilah, yang kemudian dipelintir dan disalah-tafsirkan menjadi sinkretis yang berarti mencampuradukan oleh para orientalis Islam. Jadi kesimpulannya, adalah sebuah kesalahkaprahan, jika menyatakan semua ajaran yang tumbuh di Jawa itu adalah ajaran Kajawen, karena hal ini bisa membuat rancu, terutama dari sisi historisitas atau sisi sejarah. Sudah saatnya kita luruskan, kita tempatkan permasalahannya pada jalur yang sebenarnya, kita urai benangnya yang sudah kadung ruwet. Mulai sekarang kita harus berani menyatakan, bahwasanya ajaran Kajawen itu lahir dari tangan Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Menyoal ajaran Kajawen, lagi-lagi kita harus kembali pada data-data primer. Banyak yang ngotot, bahwa ajaran Kajawen itu sudah eksis sebelum agama Islam menyebar di Jawa. Jika memang demikian, mohon tunjukkan, apakah ada nama Kajawen pada naskah-naskah berbahasa Kawi atau prasasti-prasasti yang berbahasa Kawi atau berbahasa Sanskerta. Pasti tidak akan bisa ditemui. Adalah aneh, manakala sebuah fenomena besar yang ada di tengah masyarakat Jawa seperti ajaran Kajawen, luput dari catatan para pujangga Jawa kuno. Ajaran Kajawen, jelas lahir pada masa akhir kerajaan Majapahit. Ajaran Kajawen lahir dari tangan para wali Songo, terutama Sunan Kalijaga yang telah mengikat perjanjian dengan Hyang Semar Sabdapalon, untuk menyebarkan agama Rasul yang ngeluri leluhur, yang dalam Al-Quran disebut sebagai Islam Wasatiyah atau Islam Moderat. Jadi sederhananya, agama Kejawen adalah agama Islam Wasatiyah. Terlepas nanti terbagi lagi dalam golongan syariat sampai makrifat, hal itu hanyalah keniscayaan dari sebuah pemahaman, dan itu umum terjadi pada agama apapun dan aliran apapun.